Ini aku bacakan ya. Ini komentarnya. Nih, ini terlalu jauh. Oke, sekali lagi aku katakan, sebetulnya aku tidak tertarik ya menanggapi ini karena nampak gobloknya ya. Cuman dengan aku membaca ini aku terpiu kembali terhadap pernyataan si rektor yang juga goblok ini. Gitulah. Jadi boleh jadi ya apa yang dia sampaikan itu kan ke jemaatnya banyak. Itu diterima sebagai kebenaran yang absolut dan dijadikan pernyataan bukan pertanyaan. Itu. Ya. Ya. Oke. Gini. Seharusnya Islam membuat kitab sendiri. Jangan mengkopi isi Taurat dan Injil dan merubahnya ke versi orang-orang Arab. Titik ya. Terbukti Islam masih menyembah batu hitam dan Ka'bah, bekas peninggalan kuil berhala pagan. Nah, di situ stressing pointnya di situ. Yang dia bilang si rektor ini bahwa Islam itu merebut Ka'bah dari tangan Arab pagan gitu. Ya. Itu. Doanya pun pakai mantra-mantra bahasa Arab yang diucapkan berulang-ulang ya. Tidak ada Tuhan yang hanya berbahasa Arab gitu ya. Oke. Kita coba ada 3 ya tentang kitab suci ya, terus tentang Ka'bah ya, tentang bahasa. Nanti bahasa ini juga nanti tentang bahasa ini ya. Aku sebentar. Apa ini? Kok nggak ada? Seharusnya Islam membuat kitab. Sebentar aku baca ulang ya. Seharusnya Islam membuat kitab sendiri, jangan mengkopi isi Taurat dan Injil dan merubahnya ke versi orang-orang Arab. Oke. Terbukti Islam masih menyembah batu hitam dan Ka'bah, bekas peninggalan kuil berhala pagan Arab dengan simbol bulan sabit. Nah, ini yang gue terlupa. Terlewatkan bulan sabit. Nanti gue jelasin bulan sabit. Karena itu juga ditanyakan sama bunda kita dari Kristen dan dia tanya bukan menyatakan, dia mempertanyakan. Jadi bagus dalam sebuah diskusi resmi jauh tahun awal-awal reformasi dulu ketika Arimatea menggelar diskusi gitu ya. Bunda kita dari Kristen tanya dan dia tanya dengan bagus, dengan ya kita harus hormati karena dia tanya bukan menyatakan tentang bulan sabit gitu ya, kita jelaskan nanti akan aku jelaskan ya. Oke. Doanya pun pakai mantra-mantra bahasa Arab yang diucapkan berulang-ulang. Tidak ada Tuhan yang berbahasa Arab, tidak ada Tuhan yang hanya berbahasa Arab. Oke, kita berbicara tentang seharusnya Islam membuat kitab sendiri, jangan mengkopi Taurat, Injil dan merubahnya ke versi orang Arab. Ya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Ini. Ya, aku tanya dulu ya sama kalian semuanya. Kan ada yang mengatakan, gue tidak mengatakan begitu. Saudara Kristen kita kitabnya itu Spanyol. Separuh nyolong. Ada yang mengatakan bahwa saudara Kristen kita itu kitab sucinya itu kitab Spanyol, artinya separuh nyolong. Memang kita tahu terlepas dia Katolik ya. Terlepas dia Protestan, jadi ini beda ya. Ini kitabnya saudara kita Katolik, dia lebih tebal karena ada 10 kitab
Deuterokanonika yang dimasukkan, sementara aku sudah jelaskan dulu bagaimana Martin Luther membuang Deuterokanonika sehingga ini menjadi lebih tipis. Protestan ndak menerima Deuterokanonika sebagai wahyu. Ya. Itu sudah masalah tersendiri itu. Karena kalau Deuterokanonika wahyu, ndak mungkin Protestan masuk surga, masuk neraka. Karena apalah wahyu dibuang. Begitu juga Katolik. Kalau ternyata Deuterokanonika itu bukan wahyu terus dimasukkan sebagai wahyu, ya Katolik masuk neraka. Nggak mungkin Protestan dan Katolik sama-sama masuk surga. Makanya jangan ngomong pasti. Jangan ngomong pasti masuk surga, pasti masuk surga. Orang itu mbok yang rendah hati gitu loh. Meskipun kamu banyak harta, nggak perlu kamu itu terus iklan, gue ini milioner, hartawan, nggak perlu. Apalagi pesan Einstein membuat gue terpesona. Kata Einstein itu mungkin bisa menjadi pandangan hidup kita ya. Ketika kita mati, orang tidak bertanya seberapa banyak harta kita. Yang orang ingat itu dengan hartamu itu seberapa banyak kebaikan yang telah kamu lakukan. Subhanallah. Ya, kita tidak perlu peduli, nggak perlu lihat Einstein itu latar belakang seperti apa. Yang kita tahu dia bukan agamawan, dia ilmuwan ya, tapi pernyataannya benar ya harus kita terima. Itu namanya objektif. Kan memang benar, ketika kita mati, orang itu tidak akan membicarakan berapa banyak harta kita. Yang akan menjadi pembicaraan, dengan harta yang banyak itu kebaikan apa yang telah kamu lakukan. Gitu ya. Nah, jadi nggak perlu kamu banyak harta terus ngomong, gue hartawan, gue ini, nggak perlu. Itu namanya lu sableng gitu loh. Nanti jadi gitu. Ya, begitu juga nggak perlu gue pasti masuk surga, gue pasti masuk surga. Surga dari Hongkong apa? Sedangkan di kitab sucinya sudah bermasalah. Ya. Sudah bermasalah. Makanya aku menikmati ya diskusi berat antara teman Katolik dan Protestan tentang Deuterokanonika. Cuman aku kan enggak etis kalau aku ikut berkomentar ya. Aku jadi penonton aja ya. Bagaimana sebetulnya posisi Deuterokanonika, dia wahyu atau bukan wahyu? Itu kan ada di tangan Martin Luther. Kita sudah bahas tentang Kristen Protestan ya. Oke, jadi yang gue mau sampein, apapun adanya, mau Protestan, mau Katolik, itu Spanyol. Kata orang. Ya. Karena separuhnya itu perjanjian lama, ya. Nih. Perjanjian lama. Ini milik hak warisan dari saudara tua kita Yahudi. Itu loh. Pertanyaan gue, siapa bapak-bapak gereja yang sudah izin sama saudara tua kita Yahudi untuk memasukkan, ini bukan mencuplik, bukan, memasukkan semuanya ya ke dalam kitab suci saudara kita Kristen. Ini gue pernah dengar komentar dari rabi, dia bilang sebetulnya sih kita kalau bisa jangan, gitu. Tapi bagaimana lagi, mereka sudah ambil kitab kami gitu loh. Ini kitabnya orang Yahudi. Ya, makanya ada yang mengatakan Spanyol, separuh nyolong kitabnya. Karena nggak izin, memangnya sudah izin sama orang Yahudi. Coba. Nah, gue setuju nggak kalau kitab sucinya ini Spanyol? Gue nggak setuju. Gue nggak setuju. Sebagaimana gue juga nggak setuju kalau dia bilang si kafir goblok ini ya bahwa ya Al-Quran, meskipun dia nggak bilang Al-Quran, tapi kan arahnya ke Al-Quran. Karena begini kalimatnya, seharusnya Islam membuat kitab sendiri, jangan mengkopi isi Taurat dan Injil dan merubahnya ke versi orang Arab. Ini juga gue nggak setuju, seperti gue nggak setujunya ketika Alkitab itu dibilang Spanyol, separuh nyolong. Karena apa? Cara pandang gue itu berpusat kepada Allah. Kalau kenabiannya berpijak kepada Abraham atau Ibrahim. Di mana ada Nabiullah, ada Dinullah, ada Kitabullah. Gitu loh. Makanya gue kan meskipun babak belur, gue lakukan aja. Bahwa setiap nabi itu muslim, tapi tidak setiap nabi Islam. Karena gue paham
roadmap peta jalan agama-agama top dunia ini semua mengakar pada satu yang sama, dan itu bersumber dari teritorialnya, maksudnya kalau ajarannya ya dari YHWH atau Alif Lam Lam Ha. Teritorialnya dari Barat Tengah, bukan dari India atau dari Nusantara, nggak ada. Kalau dari Nusantara nanti ya Kapitayan, Kejawen, terus kalau kami di Tanah Batak itu ada namanya Parmalin. Nah, itu Nusantara punya. Ya, tapi kalau Yahudi, Nasrani, Islam atau Abrahamic Faith, ya, parameter teritorial loh ya gue bilang, itu produk dari Barat Tengah. Teritorial ya, jangan salah paham. Kalau ajarannya ya dari ini, dari YHWH, dari Alif Lam Lam Ha. Maka begitu juga ya keseluruhannya, maka disebutlah ada Nabiullah, ada Kitabullah, ada Dinullah. Ketika masuk di Dinullah inilah, ini perhatikan gue ngomong ya. Maunya gue santai jadi serius. Teman-teman Islam, tolong di apa? Di tap-tap ya, jangan lupa biar nggak rungkat. Jadi begitu cara pandang gue ya. Bersumber pada satu sumber, karena berdasarkan dari satu sumber nggak bisa dikatakan nyolong. Tapi kalau ada yang mengatakan, gue yang tadi kan sejak awal bilang, ada yang mengatakan kitabnya saudara Kristen kita itu Spanyol, separuh nyolong, karena menjadi dua bagian, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, yang perjanjian lama itu nyolong dari saudara tua kita Yahudi. Jadi Yahudi itu saudara tuanya Nasrani dan Islam. Yang Nasrani kemudian jadi Kristen, gitu loh. Ya. Nah, kalau misalkan teman Kristen kita ini mengatakan ya bahwa Al-Quran mengkopi isi Taurat, Injil dan merubahnya ke versi orang Arab, ya, gue tanya datanya dari mana? Lu bisa sampaikan data, ya. Dan kalau you mengatakan begitu, you harus terima ketika ada yang bilang bahwa kitab sucimu itu Spanyol. Itu konsekuensinya seperti itu. Kalau gue nggak terima dibilang Spanyol, kalau gue juga nggak terima dibilang Al-Quran itu mengkopi isi Taurat dan Injil dan merubahnya ke versi orang Arab, gue nggak terima. Jadi gue linear gitu loh, tidak langsung standar ganda, enggak. Karena apa? Karena semua bersumber dari yang sama ini loh. Ya, suhuf Abraham, suhuf Ibrahim, Torah, Injil, Al-Quran itu bersumber dari nama agung ini. Yang disampaikan oleh para nabinya. Menjadi ajarannya. Maka disebut Nabiullah, Kitabullah, Dinullah. Memang kalau kafir nggak ngerti bahasa Arab agak repot juga. Gue kan jelasinnya dalam perspektif istilah-istilah Arabian juga ya. Supaya gampang gini lah ya. Kitabnya Allah, nabinya Allah, ajarannya Allah. Nah, sudah gitu. Itu mungkin bisa membantu kafir untuk memahaminya. Gue kan nggak boleh ego ya. Jangan pakai istilah-istilah Arab. Nanti gitu ya. Oke, gue minum dulu. Ya, ini supaya gue nggak marah, nggak benci, nggak. Ini gue kan santai. Ini gue jelasin supaya kebodohan ya, terutama si kafir ini itu enyah gitu loh. Ya, bismillah. Oke, gue lanjutin. Mengkopi ya. Yang namanya mengkopi itu mesti dia sama persis. Nih ya, misalkan ini ya, inilah ya, ini kamu ini nggak tahu berapa dulu, 200.000 atau berapa lupa gue lah ya. Ya sudahlah, karena ini tebal, ada berapa halaman ini? 982 halaman. Sudahlah kita anggap 200.000 ya, gue lupa bitnya berapa dulu. Nah, lu nggak punya duit, nggak gablek duit lu, terus lu pingin buku ini, lu pergi ke fotokopi, ya. Mas, Mbak, tolong difotokopikan buku ini. Nanti kamu terima. Edisi fotokopinya kamu terima.
Apa yang ada di sini persis apa yang ada di fotokopi itu. Tapi itu fotokopian, ini orinya. Itu namanya fotokopi. Nah, sekarang pertanyaan gue, apakah yang ada di kitab suci saudara Kristen kita, Injil, saudara Kristen kita Injil nanti di saudara Yahudi kita itu Torah, itu sama persis apa yang ada di Al-Quran? Coba. Kita ambil satu contoh saja. Di perjanjian lama antara Ishak dan Ismail dinyatakan Ishak yang dikorbankan. Al-Quran bilang tidak, Ismail. Kan nggak sama. Sedangkan kalau fotokopi itu harus sama. Ya. Terus di perjanjian baru, kata perjanjian baru Yesus disalib, kata Al-Quran kagak disalib. Terus lu mau bilang copy paste? Kan gobloknya lu pernah kuliah nggak? Kalau pernah kuliah minimal tahulah yang artinya copy itu foto. Itu harus sama. Jadi gambarnya juga misalkan meter seperti ini nanti begini. Nah, ini kalau history of the Arab begini, nggak mungkin history of the Jawa misalkan, nggak mungkin. Itu bukan fotokopi namanya. Jadi kalau Al-Quran dibilang mengcopy paste, nggak bisa. Karena isinya nggak sama. Meskipun perihal konten yang dibahas itu sebagai bahasan sama. Tapi kesimpulannya nggak sama. Walaupun kadang-kadang ada yang sama juga. Misalkan di surat Al-Maidah itu dinyatakan apabila engkau menjaga satu kehidupan berarti kamu menjaga kehidupan seluruhnya. Tapi kalau kamu membunuh satu kehidupan sama dengan kamu membunuh semuanya. Itu kan kalau kita baca di surat itu kan apa yang disampaikan kepada saudara kita Yahudi. Di Yahudi itu ada larangan, nggak boleh membunuh. Gitu loh. Jadi ada yang tetap, ada yang kemudian nggak sama nggak sama. Tapi bukan merubah. Al-Quran itu bukan merubah. Kalau di sini kan dikatakan, seharusnya Islam membuat kitab sendiri, jangan mengkopi. Gue bilang tidak mengkopi, Taurat dan Injil, dan merubahnya ke versi orang Arab. Nggak ada hubungannya dengan orang Arab, goblok. Al-Quran itu tidak merubah. Aku akan kasih penjelasan yang mungkin ini menjadi sandungan bagi teman-teman kafir, tapi tidak apa-apa, aku harus sampaikan. Al-Quran itu membenarkan, ini loh, bukan merubah. Yang membenarkan siapa? Yang punya kitab itu. Jadi kalau gue mundur ke belakang, Suhuf, Torah, Injil, Al-Quran, Kalau Suhuf ini nggak tahu disebut apa, kita sebut gini, Ini perjanjian lama, Torah, Injil perjanjian baru, Al-Quran perjanjian terakhir. Artinya setelah ini nggak ada lagi perjanjian. Apa yang dijanjikan sudah kita bahas, Ini semua Suhuf juga ini bersumber dari satu, yaitu Yod Hef Hafe atau Alif Lam Lam Ha. Bersumber dari ini loh. Ini bukan bikin, goblok gue. Kafir goblok. Lu bilang seharusnya Islam membuat. Ini bukan buatan manusia. Lalu kenapa Islam membenarkan? Karena perjalanan waktu, ajaran ketika ditinggal jauh oleh gurunya itu sangat terbuka pintu untuk dia bias,
ketika perjanjian lama bias, ketika perjanjian baru bias, maka Al-Quran membenarkan. Artinya nggak benar, dibikin benar. Atau terlalu berat bagi kalian untuk membenarkannya. Supaya gini loh, a priorinya, maksud gue gini loh, lu nggak harus mengimani Al-Quran, nggak apa-apa. Terserah itu pilihan. Tapi otak lu terhadap Al-Quran punya cara pandang yang tepat. Itu maksud gue gitu ya. Kalau membenarkan lu keberatan gini aja lah, mengembalikan. Ya. Tolong tap-tapnya ya, tap-tapnya dihajar terus ya, supaya nggak dirungkat nanti ya. Mengembalikan. Al-Quran itu mengembalikan kepada yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau di perjanjian lama katanya Ishak, enggak dikembalikan. Yang benar itu Ismail. Kata perjanjian baru, Yesus disalib. Kata Al-Quran, perjanjian terakhir, enggak disalib. Gitu loh. Lalu siapa yang mengembalikan keceritaan siapa? Ya yang punya kitab. Makanya kalau dia pakai kata seharusnya Islam membuat, itu aneh. Karena Islam tidak pernah membuat, dan Yahudi, Nasrani, Islam itu seharusnya tidak boleh membuat kitab. Karena kitab itu dari ini yang punya, maka disebut kitabullah. Kitabnya Allah. Gitu loh. Jadi seperti gue bilang, gue juga tidak, karena cara pandang gue kan holistik. Gue nggak begitu setuju kalau dibilang kitab sucinya teman Kristen itu Spanyol, separuh nyolong. Karena kita harus tahu ya, akar Nasrani, kita bicara Nasrani dulu ya, bukan Kristen. Nasrani itu berawal dari Yahudi loh. Gue kan kemarin sudah ngomong. Ya. Kanjeng Nabi Isa hidup dalam aturan-aturan Yahudi yang itu masih dipegang erat oleh Bunda Maryam tuh Yahudi. Murid-muridnya yang 12 itu Yahudi semua itu. Lu kira ujuk-ujuk terus Nasrani terus Kristen seperti lu? Goblok aja kamu. Graito. Ini kamu cepat ke sini. Ini sepertinya ada masalah ini. Bolak-balik diganggu aja gue. Kenapa bisa ke sini? Graito? TikToknya kenapa? Sudah putus. Iya. Live Anda berakhir karena kesalahan internet. Periksa koneksi internet Anda untuk siarkan live. Kembalikan. Kamu di sini aja dong, bantu. Alasan kalau nggak pusing juga kamu nggak di sini aja nunggu. Yang ininya? Sebentar ya, yang di YouTube, ini TikTok. Aduh, TikToknya gimana? Ada kendala? Teman-teman TikTok mungkin bisa segera kembali ya. Oh, sudah 1 jam. Tapi ini kalau aku ngomong TikTok sudah terpantau ini. Teman-teman TikTok, sorry ada kendala teknis ya. Jadi terpaksa terjeda dan monggo sekalian balik lagi ya, agar kita bisa lanjutkan. Dan ini sudah 1 jam, berarti nanti nggak bisa kita lanjutkan yang tentang tuduhan Islam
eh, merampas, mengambil, merebut rumah ibadah orang lain ya. Kita di Alkitab dulu, mungkin maybe besok ya atau nanti sore kalau apa ya, kita lihat kondisinya ya. Kita berhenti di tentang kitab suci itu aja dulu ya. Ini sudah 1 jam dan tadi sempat rungkat ya, sempat rungkat. Kita tunggu sejenak ya. Sudah tuh? Belum. Sampai di mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk teman-teman YouTube sabar menunggu karena di TikTok tadi ada kendala teknis, dia sempat rungkat dan ini sekarang sudah kita kembalikan ya, sambil menunggu teman-teman yang lain yang tadi sudah bergabung untuk kembali lagi. Untuk aku jelaskan dan kita menjelaskan di kitab sucinya aja dulu ya, tentang apa namanya bulan bintang dan Ka'bah ya, insya Allah besok karena waktunya sudah 1 jam ini. Belum bisa, tapi di situ oke, nggak apa-apa sambil diusahakan aku jelaskan ya, aku jelaskan. Jadi tidak benar ya bahwa Al-Quran itu mengcopy paste Torah dan Injil, apalagi terus merubah. Enggak, dia mengembalikan gitu loh ya, dia mengembalikan ya, bukan merubah ya. Nah, bagaimana mau dikatakan mengcopy paste? Karena ini berasal dari satu sumber yang sama gitu loh. Cara pandang gue nggak parsial, Al-Quran ini sendiri, Injil sendiri, Torah sendiri, enggak. Dia bersumber dari satu sumber yang sama. Ya yang terserah yang punya kitab. Mana yang mau dikembalikan, mana yang tidak. Otoritasnya ada di Alif Lam Lam Ha. Jadi kalau dibilang bahwa orang Islam membuat kitab sendiri, lu geblek apa? Kitab itu kita manusia nggak punya otoritas kok membuat kitab sendiri. Kalau kamu mau membuat itu ya terserah lu lah ya di dalam kekristenan. Karena kalau kita lihat sejarahnya dulu, sayang dokumentasi gue hilang ya. Dulu itu bukan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, nggak begitu. Tapi Injil karangan Matius gitu ya. Tapi nggak tahu si kafir ini usianya berapa, dia mengikuti perkembangan secara Injil di Indonesia khususnya apa tidak, gue nggak tahu juga. Agak repot juga menjelaskan kalau ternyata dia baru kemarin sore anaknya kan, tuh ya. Cuman kan ini bermanfaat untuk kalian semua gitu ya. Oke, jadi dulu itu begini. Sayang gue dokumentasinya nggak ada. Gue dulu screenshot itu. Dulu begini, Injil karangan Matius. Itu begitu. Ya, Injil karangan Markus. Injil karangan Lukas. Gak bisa tuh? Masalah lagi tuh. Sebentar ya, nah, inilah kendala teknik. Makanya kalau kamu tinggal kan jadinya berabe. Harusnya berapa untuk live tuh ya, berapa Mbps ya? Gak tahu juga gue hitung-hitungannya. Sudah? Belum? Yang di TikTok sudah? Bolak-balik kembali lagi ya. Mau dipersorry ada kendala teknis ya. Untuk semuanya mohon dipersorry karena ada kendala teknis ya, wifi-nya.
bermasalah, jadi bolak-balik rungkat ya. Bukan karena report ya, bukan karena Bennett. Saat ini karena teknis saja itu ya. Mohon dibantu tab-tabnya. Ya. Oke, gue jelasin lagi ya. Jadi dulu itu begini, Injil karangan Yohanes. Gitu loh. Ya, itu gini. Jadi ini dulu, misalkan ini ya. Kita buka di sini misalkan. Ini gampangannya. Nah, ini ya. Kabar baik yang disampaikan oleh Matius. Ini Injil Matius namanya, atau pakai ini. Supaya gampang menjelaskannya. Injil Matius ya. Dulu nggak begini. Injil karangan Matius. Ya. Injil karangan Lukas. Nah, jadi karangan. Nih. Kitab suci karangan. Mungkin LAI merasa kok di telinga nggak enak ya, ada kitab suci kok karangan manusia. Terus ini dihilangkan. Jadilah seperti sekarang ini, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes. Seperti ini. Ya, kalau dulu enggak, Injil karangan gitu loh. Belum lagi nanti kalau kita balik ke belakang, ada yang namanya Vulgata, ada yang namanya Septuagint. Ini bukan original ini. Ini sudah edisi bahasa. Yang satunya Latin, ya. Satunya Yunani. Ini jangan lu kira lu pegang Vulgata terus itu ori, enggak. Karena Kanjeng Nabi Isa atau Baginda Yesus itu bukan orang Romawi. Ya. Baginda Yesus, Kanjeng Nabi Isa juga bukan orang Latin, itu mana? Bahasa mana? Romawi ya, bukan orang Romawi, dan Gerika bukan orang Yunani juga. Jadi apapun adanya Vulgata dan Septuagint itu bukan kitab suci, itu terjemahan kitab suci. Artinya dibuat. Kalau di sini dikarang. Lah kalau kamu tradisi di agamamu ngarang kitab suci ya monggo. Kalau di Islam nggak ada. Kitab suci kok ngarang, kitab suci kok membuat gitu ya. Dan kamu bilang untuk orang Arab itu justru gue sudah berapa kali bilang. Ya. Kalau Islam itu agama Arab nggak perlu ada perang. Dan perang-perang yang dilalui dalam sejarah Islam itu perangnya ya Arab sama Arab kalau dilihat rasnya. Kan tidak mungkin kalau Islam itu agamanya hanya untuk orang Arab. Kalau memang Islam itu agama Arab, orang Arab kan menerima semua. Nggak perlu Nabi menghabiskan waktu 22 tahun, 2 bulan, 23 hari atau 23 tahun kalau dibulatkan untuk mendakwakan Islam. Nggak mungkin. Itu ya. Jadi itu dulu ya tentang Tuhan bukan manusia, tentang bulan sabit, tentang batu yang katanya disembah-sembah. Insya Allah besok kita lihat kondisinya akan aku jelaskan ya. Dan untuk teman-teman di TikTok, mohon maaf sekali karena keterbatasan teknis ya, kita pakai yang Mbps-nya rendah sih ya, sesuai kemampuan. Mungkin kalau Mbps-nya tinggi dia nggak nge-lag terus ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, sebisa-bisanya saja dulu. Ya, oke, kita sudahi dulu ya. Itu resensiku ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lah. Ya, oke. Sudah 1 jam dan 1 jam berapa menit ini? Aku sudah menyita waktu kalian ya. Lebih 10 menit. Mohon dipersori, harusnya 1 jam aja. Gitu ya. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberkahan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya,
Terima kasih semuanya yang ada di TikTok dan ada di YouTube telah meluangkan waktu 1 jam 10 menit untuk ngaji bareng di channelnya Gus Peti. Ya, khususnya untuk yang di TikTok mohon dipersorry ada 2-3 kali putus ya karena keterbatasan teknis tadi jawabnya. Ya alhamdulillah berarti nggak ada yang mereport atau nggak ada yang membanet ya. Dan kita usahakan untuk kembali lagi dan bisa ya. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan ya tentang ini karena ada beberapa yang perlu kita resensi lagi. Jadi ini resensi ya. Jadi kita santai-santai aja gitu. Matur banun, alhamdulillahirabbil alamin ya. Selamat menjalankan sholat Jum'ah tanpa meninggalkan duhur. Matur nun, matur nun, matur nun.